Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi-pagi saya alhamdulillah ada waktu kosong dan saya coba akan mereview salah satu drone yang baru datang, baru kemarin unboxing, yaitu drone Lego atau blok. Dan ini DIY ya, artinya pada saat beli harus kita merakit dulu baru terbentuklah drone seperti ini. Dan kita coba hari ini bagaimana fiturnya, apakah berfungsi dengan baik atau sebaliknya ya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, pastikan subscribe dan aktifkan notifikasi supaya nanti dapat informasi tentang drone murah lainnya. Tampilannya seperti ini, bawah ini samping ya. Ini tidak menggunakan mur sama sekali ya, betul-betul hanya mengandalkan tempelan ya, menempel dalam bentuk Lego ya. Oke, kita coba masukkan baterainya. Oke, kebalik ya. Ini sendiri, baterai sendiri harusnya sih dideskripsikan dapatnya 2 ya. Cuma saya dapatnya hanya 1, sayang banget nih. Waduh, sebenarnya kurang puas ya, tapi udah mau diapain lah. Nah, saya punya baterai cadangan menggunakan baterai yang lain. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dipakai ya. Oke. Saya hidupkan remote-nya. Ini harus rata ya, supaya nanti terbangnya stabil pada saat kalibrasi. Oh, pakai dus aja kali ya. Sebentar. Nah, kalibrasi. Oke, sudah siap diterbangkan ya. Oke, siap diterbangkan. Kita coba fiturnya. Saya ganti posisi kameranya ya. Terusnya oke, saya udah ganti kamera dan harusnya ini menggunakan tali pengaman lagi. Ini sebetulnya udah aman, tapi ini juga ada untuk tali untuk mengikat ya. Saya tidak menggunakan tali dulu. Saya pastikan apakah ini aman atau tidak ya. Oke, kita coba auto take off manual ya, karena di fiturnya tidak ada auto take off. Hidupkan mesinnya, take off. Wah, suaranya sadis suaranya, lembut banget. Oke, saya naikkan. Oke, fitur yang pertama ini agak sedikit tiupan angin terasa ya. Trim kiri, kedorong dia. Saya naikkan lagi. Trim kanan, agak bergerak ke kanan ya, walaupun terdorong angin. Oke, trim depan ini posisinya melawan angin. Saya coba menggunakan trim depan. Trim kiri, tadi masih trim kanan ya. Oke, agak bertahan ya. Trim depan. Oke, terlihat fungsi trimnya. Trim belakang. Oke, dia mundur. Trim kiri. Oke, stabil ya, walaupun ada sedikit dorongan angin, tapi dengan sedikit tambahkan trim, drone agak sedikit stabil posisinya. Drone ini sudah ada pengatur ketinggian, altitude hold, dan sudah ada giroskop atau penstabil drone ya. Jadi sangat stabil banget dan suaranya lembut ya. Oke, berikutnya saya coba naikkan, dan coba fitur berikutnya adalah flip ya, 360 derajat. Wow, aman ya. Oke, saya majukan lagi. Saya masih menggunakan speed 1. Flip depan. Oke, belakang. Flipnya ada 4 arah dan semuanya berfungsi dengan baik dan tidak terlalu jatuh ya. Lumayan sih. Berikutnya coba tuning ya, memutar posisi drone. Oke, dia berputar ke kanan ya, karena tuning kanan, dia memutar kanan secara otomatis. Awas, kendali awas. Saya putar, saya balikan ke saya, kedorong angin. Tuning kiri ya, tadi tuning kanan, tuning kiri. Oke, dia berputar ke kiri, awas. Tuningnya balas, tuning kanan supaya stabil. Karena agak sedikit repot juga ya kalau tuning
dia agak memutar, jadi orientasi agak sedikit bingung. Saya kembalikan ke tuning kanan supaya stabil. Oke, sudah stabil ya. Tuningnya lumayan mantap, woy. Berikutnya saya coba headless mode ya. Saya putar ke arah saya, mundur, kiri, kanan, speed 2, mundur, mundur, maju, ngelawan angin, kiri, kanan. Oke, headless mode-nya sangat baik, fungsinya terlihat banget, dia tidak mengenal arah. Oke, speed 1, speed 1 agak terdorong. Coba saya gunakan RTH ya, return ya. Oke, saya arahkan ke sana. Returnnya gimana responnya? Posisi drone menghadap ke sana. Return. Oke, satu arah ya. Saya coba hadapkan ke saya return ya. Apakah mundur apa gimana? Return. Keren returnnya. Sayang baterainya udah hampir habis ya. Itu ada indikator lampu berkedip, jadi harus usahakan tidak sampai habis. Kita harus landing ya. Oke, landing. Sayang banget baterainya cepat habis ya. Mungkin ini antara 5-6 menit ya. Mungkin gini, jadi saya sedikit membahas. Saya ada baterai cadangan, nanti kita coba lanjutkan. Saya menyimpulkan baterai ini kan nggak terlalu besar ya. Cuma mungkin dari faktor dinamo yang cukup lumayan besar mungkin. Nah ini jadi agak sedikit menguras baterai ya. Jadi baterainya cepat habis dan durasi terbangnya hanya sekitar 5-6 menit. Makanya di drone ini sebetulnya cocok untuk ada baterai cadangan ya. Saya cuma satu, sayang banget ya. Cuma kita lanjutkan karena saya punya baterai cadangan dari drone lain. Oke, ada 3 ya. Ini agak kembung tapi kita coba aja ya. Mana nih? Oh sini ya, sini. Tapi rakitannya cukup lumayan kuat ya. Saya nggak diikat juga, dia nggak ada masalah pada saat melakukan flip 360 derajat. Oke, kita coba. Binding, kalibrasi. Oke, take off manual. Wow, nggak tahan suaranya. RTH sudah, tuning sudah, flip sudah, semua sudah ya. Tinggal coba kita speed atau kecepatan. Ini gunakan speed 1. Posisinya melawan angin, tapi masih oke lah ya. Dia masih bisa ngelawan angin dengan baik. Oke, coba speed 2. Nah, saya naikkan. Lumayan menukik. Wah, sadis terbangnya pedas. Bikin mata pedas. Oh, nukik ya. Speed 3. Oke, saya naikkan lagi. Full di speed 3 ya. Kencengnya menukik tapi tidak turun ya. Widih. Alah. Hampir. Agak turun sih ya. Mantap Ini kalau baterainya banyak, mungkin ada 2 atau 3 puas banget mainnya ya. Karena speednya nggak tahan banget nih. Flip. Oke. Widih. Saya naikkan. Kondisi mendung ya, tapi masih terlihat lah ya. Orientasi sangat mudah terlihat ya. Pertama dari lampu, juga dari posisi drone pada saat terbang ya. Oke, baterai sudah habis lagi nih. Karena baterai yang saya punya juga ini udah agak kembung ya, tapi masih bisa dipakai.
Oke, sadis euy. Ya, sangat stabil. Saya coba saya coba lihat tampak terbang tampak dekat pada saat terbang dia. Oke, ini dia. Oh, mantap ya. Oke, mantap ya. Siap untuk landing ya. Saya kira cukup. Oke, saya coba landing. Oke, lumayan seru untuk hari ini. Saya menerbangkan drone Block DIY ya. Jadi lumayan teruji kalau rangkaian. Oke, remote saya simpan dulu ya. Rangkaian dari drone ini sangat aman pada saat dia terbang, walaupun saya tidak menggunakan alat bantu untuk mengikat ya. Tadi flip juga nggak ada masalah ya, dan ini masih kokoh. Jadi oke lah, untuk walaupun bentuk Lego, tapi untuk kekuatan drone sendiri oke, bisa diandalkan. Waktunya, durasinya ini yang sangat disayangkan, hanya sekitar 5 atau 6 menit untuk baterai ukuran 350 mAh ya. Jadi kalau bisa sih punya baterai cadangan, bila perlu ada 3 atau 5 ya, karena puas banget menerbangin drone ini. Kalau hanya satu baterai kayaknya kurang lengkap ya. Dan baterainya saya lihat banyak jualannya dan nggak terlalu mahal. Terus fiturnya, nah ini fiturnya menarik ya. Di sini memang masih manual ya, untuk take off, landing juga masih manual. Tapi drone ini punya kestabilan yang sangat oke banget. Dia punya 6 axis gyro dan pengatur ketinggian sangat berfungsi sekali, terlihat ya. Terus ada juga headless mode juga terlihat sangat berfungsi. Ini untuk return juga mantap, bisa beberapa, walaupun posisi drone berarahnya berbeda-beda tetap satu jalur ya. Ini termasuk lumayan ya untuk returnnya. Terus ada juga tuning, terlihat tadi memutar kiri kanan. Ada juga trim depan, belakang, kiri, kanan juga sangat berfungsi. Untuk flip juga 4 arah berfungsi dengan baik. Speednya oke banget, speed 1 pun bisa ngelawan angin ya, mungkin dari segi desain ya, jadi angin tidak terlalu mendorong bodi ya. Juga dibantu dengan posisi dinamo yang menurut saya punya ini ya, punya power. Nah, berikutnya oke semua, udah semua ya. Pokoknya enak banget, dan ini sangat cocok untuk dikoleksi dan harus punya nih kayaknya untuk yang suka main drone ya, untuk belajar ataupun yang sudah terbiasa punya drone. Saya kira itu aja untuk hari ini. Udah gerimis, mudah-mudahan video yang saya buat bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa berikan komentar tentang video di bawah ini, dan kalaupun kurang oke videonya jangan dislike ya, tapi berikan masukan yang positif. Dan terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Kita coba nanti tes terbang ya, tes jarak dan tes speed mungkin sekali lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.